mengikuti presentasi dulu selama berapa lama untuk mengetahui sejarah Alomedica, pendiriannya, terus kemudian hal-hal yang terkait dengan proses yang berjalan sampai dengan saat ini pengembangannya. Kemudian kita akan melihat juga fasilitas untuk Alomedica, tempat semua itu dihasilkan, tetapi karena saat ini sedang PPKM, maka stafnya bekerja dari rumah. Jadi nanti kita akan melihat benar-benar fasilitasnya. Bukan suasana kerja, mungkin suasana kerja karena suasana kerja di rumah masing-masing ya, Dokter Andi ya. Jadi Iya, fasilitas kita lihat. Oke, semoga nanti tolong bertanyalah mengenai semua hal yang mungkin ini. Please gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Waktu Dokter Andi hanya sampai mungkin 11 kurang kali ya, kita harus tutup. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan buang waktu. Ada kesempatan bertanya langsung bertanya, ya. Oke, kita akan mulai dengan doa. Siapa boleh? Karen Virginie Clarissa, tolong bantu pimpin doa. Halo, Dok. Karen, ya silakan. Baik, Dok. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain boleh mengikuti secara agamanya masing-masing. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami semua dapat dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti seminar Alomedica pada hari ini, Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan supaya seminar ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga nantinya semuanya dapat kami serap, sehingga dapat berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Ini bukan seminar ya, ini apa namanya virtual tour ke tempat Alomedica, tapi nggak apa-apa. Jadi namanya seminar karena Dokter Andi presentasi kita tanya jawab. Oke, silakan Dokter Andi, saya serahkan pada Dokter Andi. Siap, terima kasih banyak Dokter Veronica, Dokter Ika untuk waktu yang diberikan kepada Halo Dokter. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung, rekan-rekan mahasiswa. Saya Dokter Andi Marsali, lulusan dari FK Unika Atmajaya. 14 tahun saya di industri farmasi sebelum akhirnya bergabung di industri health tech pada tahun 2020 kemarin. Pada pagi ini saya akan membawakan mengenai Halo Dokter virtual field trip. Kita akan ada beberapa slide, ya, ada video juga nanti dari founder kita Ibu Suci Arumsari yang akan menjelaskan apa itu Halo Dokter, perjalanannya seperti apa, dan nanti kita akan bisa tanya jawab mengenai startup company di Indonesia, khususnya bidang health tech. Oke, sebelum kita mulai, kita ada 44 orang di sini, rekan-rekan mahasiswa. Kita akan bikin polling terlebih dahulu, sehingga bisa dipilih langsung ya pollingnya. Kita mulai ya, kita lihat responnya nih nanti untuk bridging ke selanjutnya. Pertanyaan pertama, siapa di sini yang sudah pernah menggunakan layanan Halo Dokter? Baik di website, aplikasi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita ingin tahu siapa sih teman-teman di sini yang sudah pernah pakai nih untuk Halo Dokter. Oke, sudah ada 60% yang menjawab. Ya, kita tunggu. Ada 45 orang ya. Silahkan dipilih jawabannya. Oke, kita tutup dalam 3, 2, 1. Yuk teman-teman dipilih. Kita tutup ya. Oke. Dari 43 yang sudah menjawab, saya share hasilnya. Nah, ada 29 yang bilang sudah pernah menggunakan layanan Halo Dokter, baik website maupun aplikasi. Jadi Halo Dokter tersedia di website dan juga di aplikasi. Kemudian yang belum pernah ada 14 orang. Siap, baik. Sekarang kita lihat nih polling yang kedua. Bagi yang sudah pernah pakai, kita lihat yuk. Layanan apa sih yang dipilih oleh yang disediakan oleh Halo Dokter? Boleh pilih lebih dari satu. Apakah booking janji dokter dan rumah sakit, telemedicine, proteksi asuransi, ada e-farmasi, jadi ini adalah pengantaran obat setelah diresepkan oleh dokter di telemedicine, dokter hewan, ya, atau informasi medis yang bisa didapatkan di Alomedica, baik di aplikasi maupun di website. Boleh pilih lebih dari satu, teman-teman.
Sudah ada 62% yang menjawab, ditunggu bagi yang lain. Kalau tidak ada, kita tutup pollingnya dalam 3, 2, 1. Oke, nah ini hasilnya. Wah, luar biasa. Jadi memang ini menggambarkan memang perjalanan dari Halo Dokter. Nanti kita jelaskan. Ya, nomor 1 memang portal pertama adalah informasi medis. Jadi ingin mendapatkan informasi medis bebas, baik secara valid dan benar, informasinya dari dokter-dokter di Halo Dokter, itu ada 88% yang menjawab. Yang kedua, wah hebat ya, benar sekali, ini sesuai dengan flow dari perjalanan pasien di Halo Dokter, 64% adalah telemedicine dalam bentuk chat dari pasien, dari awam kepada dokter kita di Halo Dokter. Yang ketiga, 36% adalah booking janji dokter dan rumah sakit, sekali lagi, ini sesuai dengan perjalanan flow pasien journey kita. Yang keempat, e-farmasi atau pembelian obat bisa diantar ya secara resep maupun obat-obat OTC. Yang kelima adalah pilar kelima adalah proteksi asuransi 9%. Betul. Yang terakhir dokter hewan, hebat applause nih. Jadi ada satu orang yang menjawab dokter hewan. Betul, jadi kita baru menyediakan dokter hewan di Halo Dokter mulai seminggu yang lalu. Kita baru memulai Halo Dokter, dokter hewan. Sehingga bagi teman-teman yang punya peliharaan, pets, itu bisa konsul di Halo Dokter. Nanti kita lihat bentuk live demonya seperti apa. Oke, kita akan mulai masuk ke presentasi kita. Ya. Jadi yang pertama isi presentasi kita adalah kenapa sih Halo Dokter dimulai? Bagaimana Halo Dokter dimulai di Indonesia? Kemudian yang kedua, layanan dari Halo Dokter. Yang ketiga, perjalanan sebagai startup company. Ya, teman-teman nanti bisa interaktif ya, kita tidak satu arah saja, interaktif. Bentuk kantor, tadi yang Dr. Ika sudah sampaikan, kemudian employee ataupun karyawan kita, kemudian nanti akan ada live demo dari Halo Dokter Apps, yang terakhir adalah virtual office trip. Nanti kita akan melihat keliling kantor Halo Dokter, ya, full satu lantai, kita lihat nanti seperti apa. Yang pertama, saya mempersembahkan satu video dibawakan oleh Ibu Suci Arumsari sebagai founder dan Presiden Director dari Halo Dokter. Kita saksikan bersama videonya. Hello, I'm Suci Arumsari, President Director of Halo Dokter. Nice to meet you. I hope all of you are healthy and staying safe and sound. Even though we are unfortunately unable to meet in person, I'm happy to share a bit about Halo Dokter with you today. With this opportunity, I would like to present to you about Halo Dokter as the leading and most trusted health platform in Indonesia, part of MDI Venture Portfolio Company. The background of Halo Dokter existence is motivated by my personal experience in 2014, whereas I was diagnosed with a rare genetic disease in the spine which made me paralyzed in the lower body part. At the moment, I feel confused, frustrated, as I was unable to find reliable information and doctors related to my illness. As I had my limited movement, I rely on online media and there is almost no accurate information that I could find to help my problem. Therefore, I don't want any young Indonesian families to feel desperate like me when searching for accurate health information online. This is what made me create Halo Dokter, the most complete health application that can be accessed online. The big vision of Halo Dokter is to be a platform that provides the most comprehensive health solutions and support to young Indonesian modern families. And now, Halo Dokter, supported by the best team of doctors and technology, can provide the most trusted overall health solution in Indonesia. Halo Dokter presents in focusing on providing healthcare that is, first, accessible, second, affordable, and third, trustworthy. Accessible health service that can be accessed anytime and anywhere as a need in the palm of your hands. Affordable service for good quality healthcare online. Trustworthy, trusted health service that is supported by the best medical team. We believe that focusing on these three aspects will help fulfill the healthcare needs of Indonesian families. Halo Dokter has become the first contact across every patient touchpoint and helps them take the right decisions in their medical journey. As the illustration, Halo Dokter provides the comprehensive medical reads that can be accessed online to provide the health information for user as the prevention action. Then, if the health issue occurs, user can consult with a doctor through the chat features for the initial step.
If users need several medical action, our doctors can suggest the user to make the appointment with the doctors at the partner hospital for the direct examination. After the doctor's appointment, user may chat with our doctors again online to follow up on their condition, and if necessary, doctors can provide the prescription that can be used on our e-pharmacy feature. Lastly, AloDoctor offers health insurance that can complement health protection to give patients peace of mind. As I shared previously, AloDoctor provides medical articles that are written in Bahasa so that Indonesian can easily understand the essence of the information. Now, we are the largest health content platform in Indonesia and #1 of medical website where we have produced more than 10,000 articles, which covers more than 500 topics. AloDoctor medical content is made and reviewed by the doctors to develop reliable health content for Indonesian. Besides articles, AloDoctor create content in attractive form that reaches more than 23 million online users in social media. In an offline setting, when a patient experiences a health issue, patients have to make appointments or visit a clinic or hospital, which is time-consuming. In addition, patients in smaller cities have to travel to bigger cities if they have specific conditions that require specialist attention, as a doctor are more often concentrated in the big cities. With our telemedicine feature, AloDoctor can connect patients with their doctor directly from their smartphone. The service is available 24/7 where the doctor will answer them really quickly and accurately within 2 minutes. Since AloDoctor has full list of GP and specialist doctors, user can ask any kind of their health issue easily. To accommodate the patient to make appointments with the doctors at the hospital, AloDoctor provides a booking feature that has a wide selection of doctors and healthcare facilities in Indonesia. If they are recommended to go for an offline visit during telemedicine consultation, patient can directly book the appointment on AloDoctor app. Currently, we have millions of visitors to our booking page every month and have partnered with more than 1,500 hospitals and clinics. To complete the patient journey in the AloDoctor app, AloDoctor has also launched AloShop as the e-pharmacy feature that offers various OTC and prescription drugs, medicines that can be delivered nationwide. During a telemedicine chat, doctor can issue a prescription according to the medical condition, and the prescribed drugs can be directly purchased in AloShop and delivered to the patient doorstep. Lastly, we also have AloDoctor Proteksi, which provide health protection for patients. Our Proteksi products have inpatient and or outpatient option available with affordable monthly premium price. AloDoctor aims to be the one-stop health solution by creating a meaningful healthcare ecosystem that supports not just patients but also doctors. For doctors, we create AloMedica, our doctors network platform, which provides medical content and social networks that are beneficial for their career. Now, AloMedica has more than 43,000 doctors in the platform. Then, from the patient side, we provide concrete health solutions such as health content, health insurance, hospital appointments, and e-pharmacy that are covered in AloDoctor. The monthly active users has reached more than 30 million. Both platforms support each other, as doctors in AloMedica can be both listed in the telemedicine chat and for offline appointment booking. In the beginning of the journey, AloDoctor consists of a small team who are passionate about advancing the healthcare of Indonesian people. Now, AloDoctor has grown to become a bigger family that is ready to continue the growth to address both patient and doctor's need. AloDoctor is the leading super health app in Indonesia that has more than 30 million monthly active users and more than 43,000 doctors on the platform. AloDoctor has grown tremendously, but the journey to democratize the healthcare access has just begun. And AloDoctor achievement as the most progressive health tech startup cannot be separated from the support of the investor, such as MGI Ventures, and we continue to be grateful for the support. In light of the pandemic, telemedicine is becoming the most needed service. Here, together with BUMN, AloDoctor can make the best synergy to provide the best health services for Indonesians. The program that we call Collaborate include
corporate health insurance, media placement, customizable health service, and health benefit for network service bundling and loyal customers. Moreover, we also open for any kind of discussion for the further collaboration. Finally, this is the end of my presentation. We are looking forward to collaborating with you, and I'll see you in other opportunities. Thank you very much for your attention. Halo, Ya, dari teman-teman tadi sudah kita lihat video dari Ibu Suci Arumsari. Jadi beliau adalah founder dan presiden director dari Alo Dokter yang memulai dari tahun 2014, dimulai di Indonesia. Jadi kelihatan ya, lengkap banget penjelasan dari beliau. Mungkin sedikit untuk informasi tadi dari hasil polling yang kita ingat. Tadi ada yang paling banyak memilih adalah informasi. Jadi informasi dari medis yang bisa diakses oleh pasien lewat website maupun aplikasi. Dan ini sangat penting untuk tadi tujuannya mendemokratisasi informasi kesehatan di Indonesia. Demokratisasi dalam arti akses, satu, semua pasien, semua awam keluarga di Indonesia bisa mengakses informasi medis yang valid dan benar. Kalau dilihat dari hoax yang ada di Indonesia, paling tinggi adalah tentang kesehatan. Kita sering menerima di WhatsApp grup, terutama dari orang tua kita, mengenai hoax ataupun informasi yang tidak benar, ya, dari tentang kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID sekarang ini. Minum obat ini, minum obat itu, cara menghirup uap panas, minum air panas ya untuk menghilangkan virus COVID di tenggorokan. Itu semua adalah hal-hal hoax yang bisa dicek ataupun informasi medis yang ada di Alo Dokter. Yang kedua, sesuai dengan hasil polling tadi, paling banyak kedua adalah telemedicine. Jadi telemedicine ini adalah chat ya, mulai dari pasien masuk membaca artikel, kemudian kita tanyakan kalau mereka merasa ada kendala kesehatan, mereka bisa chat ataupun telemedicine ke dokter-dokter di Alo Dokter. Yang ketiga, pilar ketiga sama juga yang paling tinggi, nomor 3 adalah booking. Jadi bisa book janji ketemu dokter di rumah sakit, klinik, cek darah, laboratorium, maupun juga untuk ke pemeriksaan fisik ya dari dokter. Jadi inilah perjalanan journey yang ada. Kenapa kita mulai dengan informasi medis? Itu adalah pintu masuk gerbang utamanya. Begitu teman-teman lihat di google.com, cari gangguan menstruasi, kemudian disfungsi ereksi, ataupun pemeriksaan HIV, itu muncul artikel pertama dengan search engine optimization kita adalah Alo Dokter. Otomatis pasien akan klik artikel yang pertama muncul dan masuk ke dalam portal dari Alo Dokter. Dari situ perjalanan pasien akan berlanjut ke telemedicine, kemudian book ya, jika diperlukan pemeriksaan fisik. Jadi jika ada telemedicine tadi, tidak semua pasien itu akan bisa didiagnosis secara baik dan tepat hanya melalui chat ataupun telemedicine. Tapi juga diperlukan pemeriksaan fisik, itu bisa diarahkan ke booking maupun ke rumah sakit terdekat. Kemudian setelah selesai dari rumah sakit, setelah cek gula darah, itu akan ditanyakan lagi oleh dokter di telemedicine. Ibu, Bapak, minggu lalu udah cek darah di Prodia ya? Wah, hasilnya ternyata HbA1c-nya 7,3. Ini sudah terdiagnosis sebagai diabetes. Yuk kita berikan informasi mengenai pola makan yang sehat, pola hidup sehat, itu lewat artikel-artikel yang ada di Alo Dokter. Yang kedua, bisa juga dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Atau yang ketiga, jika perlu pengobatan dan resep. Nah, jika dia perlu pengobatan dan resep, masuk ke pilar selanjutnya itu e-farmasi, di mana resep diberikan oleh dokter, bisa 3 cara. 1, ditebus oleh pasien di apotek terdekat. Kedua, bisa dibeli di Alo Dokter dan diantarkan dengan Gojek ataupun transportasi online. Atau yang ketiga, jika mau dibeli di luar jangkauan dari aplikasi online transportasi tadi, bisa dibeli lewat Si Cepat. Artinya obat akan diantarkan melalui paket Si Cepat dan diterima dalam H+1 setelah peresepan. Terakhir, pilarnya adalah proteksi ataupun insurance di sini. Kita sudah sering mengalami bahwa banyak sih dari kita yang ikut asuransi, tapi kita nggak pernah baca untuk klausulnya, keterangannya, betul kan ya? Karena berlembar-lembar kita, udah tanda tangan aja gitu kan. Nah, di sini di Alo Dokter kita menyediakan proteksi secara digital dalam arti untuk rawat inap, rawat jalan, dan juga nanti yang asuransi 3.0 hybrid gabungan antara rawat inap dan rawat jalan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tadi dijelaskan bahwa Alo Dokter sudah punya 30 juta nanti active user gitu kan. Di sini dijelaskan kemudian penggunanya, jumlah dokternya.
jumlah rumah sakit dan klinik yang sudah bekerja sama dengan Halo Dokter ada 1.500 di sini. Jumlah proteksi yang sudah bergabung dengan kami lebih dari 100.000 orang. Ini yang boleh dicek langsung, teman-teman yang aktif di Instagram boleh dicek Halo Dokter ya, _ID. Berapa banyak sih jumlah follower Instagram kita per hari ini? Sedikit lagi kita akan lebih dari 1 juta follower. Yang aktif di YouTube juga boleh dilihat akun dari Halo Dokter sendiri. Kita sudah mendapatkan Gold Play Award dari YouTube untuk lebih dari 1 juta subscriber YouTube. Dan ini angkanya terus bertambah. Terakhir saya cek sudah 1.228.000 subscriber YouTube kita. Dan kita adalah health tech pertama di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 1 juta subscriber. Kemudian kita juga startup nomor 3 di Indonesia setelah Tokopedia dan Shopee yang sudah melebihi 1 juta subscriber di Indonesia. Ini membuktikan bahwa kenapa sih YouTube dari Halo Dokter diminati, karena memang mereka membutuhkan informasi tentang medis, terkait dengan medis. Yang paling banyak diminati kontennya apa, Dok? Nomor 1 berkenaan dengan MPASI. Yang kedua mengenai kesehatan seksual. Kita edukasi terus ya masyarakat Indonesia mengenai edukasi seksual. Yang nomor 3 bagaimana cara untuk COVID ya, bagaimana apa yang harus dilakukan setelah isolasi mandiri dari COVID. Obat ini berfungsi atau tidak untuk pasien COVID? Itu yang banyak ditanyakan. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan raise hand dan unmute mic-nya untuk bertanya langsung. Oke, jadi setelah pandemi COVID kita lihat di bulan Maret 2020 kemarin peningkatannya sangat pesat di sini ya pada Maret April 2020 di mana Halo Dokter menyediakan CSR pertama di tahun 2020 gratis untuk pasien COVID untuk berkonsultasi di Halo Dokter. Dan langkah ini diadopsi pada bulan Juni 2021 kemarin oleh Kemenkes RI, di mana mereka menyediakan telemedicine gratis untuk pasien-pasien COVID yang sedang isoman. Halo Dokter sudah memulai 1 tahun yang lalu, 2020, kita menyediakan gratis pada pasien-pasien COVID untuk telemedicine, dan kami adalah yang pertama menyediakan untuk chatbot, jadi mendiagnosis bot untuk mendiagnosis COVID dengan cara bertanya langsung dari pasien kita. Yang kami sediakan pertama 2020. Dan kita lihat pandemi COVID ini dari angka, kita lihat dari monthly active user apps kita memang meningkat jauh pesat. Ya, menurun sedikit di Juni, tapi angka ini tidak pernah kembali ke angka sebelum pre-pandemi. Itu key message-nya. Dari web, kita juga website menyediakan monthly active user, peningkatannya 45% dibandingkan year on year, ya, naik pesat di Maret kemarin setelah banyak pasien yang melihat untuk chatbot diagnosis COVID sendiri di Halo Dokter, dan angkanya turun di Mei, tapi tidak pernah kembali ke angka sebelum pre-pandemi tadi. Oke, ini sedikit mengenai informasi medis dan juga telemedicine. Tadi sudah disampaikan, kita nomor 1 medical website di Indonesia. Jadi berbeda dengan kompetitor health tech yang lain, di mana mereka fokus semua ke apps. Ya, ada juga yang fokus hanya di web. Kita menyediakan 2 bagian, baik dari website dan juga dari aplikasi. Di mana ada perbedaan di website, banyak pasien mencari tadi search engine optimization, masuk artikel. Kalau mereka mau berkonsultasi telemedicine, itu masuknya ke aplikasi. Nanti kita akan lihat demonya seperti apa. Informasi medis yang sudah ada, lebih dari 10.000 artikel yang sudah ada, meliputi banyak sekali, termasuk 500 lebih topik yang sudah kami bahas di situ. Bisa dilihat nanti kita lihat di websitenya dan di aplikasi. Jadi lebih dari 23 juta reach per month di sini, dan kita sudah memiliki 6,9 juta video view setiap bulannya. Setiap bulan kami membuat 300 artikel video baru ya, dan terus berlanjut terus-menerus. Jadi kalau ditanya sama teman-teman, Dok, apa sih kunci suksesnya Halo Dokter? Sama seperti social media, untuk engage nomor 1 adalah konten. Konten dari sisi jumlah, kualitas, dan juga yang relevan dengan topiknya. Jadi konten ini terus dibuat gitu kan. Mungkin teman-teman bilang, wah gile, Halo Dokter setiap hari ada konten baru. Memang harus seperti itu. Harus ada konten baru yang diciptakan untuk engage kepada para pengguna kita di sosial media, aplikasi, maupun di website. Oke, ini chat tadi ya, chat dengan dokter, di mana kita satu-satunya di Indonesia menyediakan 24 jam 7 hari seminggu chat support. Kalau lihat ke tangga sebelah, ke kompetitor kita, saat kita mau chat dokternya di atas jam 10 malam, biasanya dokter udah nggak ada. Silakan Anda chat kembali dokter ini di jam sekian, saat dokter aktif kembali. Di Halo Dokter, tidak.
Anda mau chat jam 12 malam, jam 2 pagi, itu pasti ada dokter yang standby di situ. Dan ini teman-teman merubah paradigma health tech ya, pelayanan kesehatan di Indonesia. Bahwa dokter tidak bisa dihubungi di luar jam kerja atau harus ke UGD, betul. Tapi di luar itu, jika Anda ada pertanyaan, dok, anak saya demam 40 derajat Celcius, apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ di telemedicine tadi akan dilakukan triase. Apakah demamnya ada kejang? Apakah demamnya disertai dengan diare? Kita lihat ada gastroenteritis atau tidak. Jadi kita melakukan triase, kalau gawat darurat, ibu ini tidak bisa lewat chat, harus segera bawa ke UGD terdekat. Kalau ibu bisa saya sarankan dengan pinpoint lokasi, bisa kita arahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, semua dokter spesialis sudah terlisted ya, baik dari GP maupun full dokter-dokter spesialis tadi. Kita sekarang sudah ada lebih dari 1.200 dokter yang melayani di telemedicine chat. Lebih dari 19.000 dokter yang ada terdaftar di booking platform kita di rumah sakit dan klinik, dan lebih dari 53.000 dokter yang ada di Alomedica. Kemudian ini juga baru launching minggu lalu, kita sudah ada dokter hewan sekarang yang sudah hadir di layanan Halo Dokter aplikasi. Kita akan lihat nanti contoh untuk penerapan di aplikasinya. Oke, ini adalah hospital booking tadi ya, dari hospital booking. Jadi jutaan pengunjung kita di Halo Dokter untuk bisa membooking dokter di lewat aplikasinya. Jadi apa sih yang dilihat? Kalau dilihat kita seperti agregator dari Traveloka ya teman-teman yang sering menggunakan Traveloka. Saya tanya kalau teman-teman mau liburan ke Lembang, pastikan cari hotel nih. Cari hotel, cari apa yang dilihat pertama? Reviewnya. Hotel ini bagus nggak ya review dari pengguna yang sebelumnya? Betul ya? Begitu juga di sini dokternya. Dokter akan dilihat online reputation-nya. Dokternya bagaimana reviewnya? Apakah dokternya baik dalam menjelaskan, komunikatif? Apakah dokternya sering telat? Ya, apakah dokternya buru-buru kalau menjelaskan, tidak ada komunikasi? Itu semua sudah terbuka dan tersedia. Di sini reviewnya dari dokter tersebut. Oke, yang kedua, tarifnya. Betul nggak? Kalau kita mau lihat hotel, wih, hotelnya Ritz-Carlton, wih, managed by Aston ya, Aston jaringan hotel. Tapi kok saya lihat dulu harganya mahal nggak ya? Masuk nggak di budget saya? Itu juga kami sediakan di aplikasi Halo Dokter, bisa dilihat nanti jasa konsultasi dari dokter tersebut mulai dari berapa. Pada awalnya banyak teman-teman dokter komplain, Halo Dokter, apalagi dokter-dokter yang sudah top ya, kenapa saya ditaruh jasa konsultasi saya mulai dari 600.000? Lah, ya memang kenyataannya seperti itu, dok. Saya nggak mau tampilkan jasa konsultasi saya. Ya baik, kita take down. Jadi kita tidak akan munculkan profil dokter tersebut. Jadi dokter-dokter yang sudah mapan, profesor, multispesialis, gitu, mereka sudah tidak mau memunculkan profil di Halo Dokter, ya nggak apa-apa. Kita munculkan dokter-dokter muda, spesialis muda yang baru merintis. Mulai dari 150, 250, 300.000 kita munculkan. Dan ini bisa dilihat oleh pasien, jutaan pasien di Halo Dokter. Oke, kita bisa reference juga tadi saya bilang rujuk ke dokter spesialis yang ada di Halo Dokter, bilang ibu bapak ini di luar kompetensi saya rujuk ya ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, atau saya rujuk ya ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk anak. Kan sudah ada tuh subspesialisnya untuk spesialis kulit dan kelamin, spesialis dermatologi, venerologi untuk anak contohnya, itu bisa kita rujuk. Open pricing platform dan untuk dokter-dokter membangun online reputation. Jadi kayak Dr. Andito Wibisono, spesialis orto di Rumah Sakit Mitra, dia sangat senang ya dengan pasien yang datang dari Halo Dokter. Jadi dia mendapatkan banyak pasien-pasien dari Halo Dokter yang booking janji ketemu dia di Mitra Keluarga dan juga di Premier Bintaro, dan sangat happy gitu, memberikan bagus testimoni bahwa, wih keren ya, dengan reputasi saya terbangun lewat online tadi, makin banyak pasien yang datang ke saya. Kita lanjut ke proteksi tadi, insurance tadi. Sampai hari ini sudah lebih dari 270.000 pasien yang berlangganan produk insurance, dan kami sudah membantu lebih dari 1.900 klaim asuransi, baik dari rawat jalan maupun rawat inap. Di sini kami memberikan unlimited chat kepada pasien, ya bisa berlangganan 39.000 per bulan, dan itu bisa unlimited chat kapanpun dengan dokter spesialis yang ada di Halo Dokter telemedicine tadi. Ini paket pertama 39.000 per bulan.
Paket kedua 95.000 per bulan, ini adalah untuk penggantian rawat jalan di sini. Ya, ini bekerjasama dengan Mandiri Aksa General Insurance di sini, ya, dan mereka sangat happy dari Mandiri Aksa General Insurance. Kalau dari sudut mata insurance, kenapa? Karena bisa dilakukan verifikasi dan validasi rawat jalan secara cepat dengan mengajukan klaim di aplikasi Halo Dokter. Kalau dulu lewat aplikasi mereka ataupun lewat validasi mereka itu berlapis-lapis prosesnya. Dengan ini kita melakukan Halo Dokter proteksi secara cepat dan mudah bagi pasien, dan juga keuntungannya bagi si insurance, oh cepat ya validasinya, sudah ada dokter di Halo Dokter tanpa harus berkunjung ke dokter offline lagi untuk tatap muka, diperiksa dulu validasi ya atau benar atau tidak. Jadi ini juga memudahkan proses dari underwriter dari asuransi sendiri. Yang kedua adalah proteksi premium, ini adalah 195.000 per bulan. Ya, ini juga penggantian untuk rawat jalan dan tunai cash 1 juta rupiah per malam jika harus dirawat inap karena sakit atau kecelakaan. Jadi ini bisa overlapping dengan ada insurance yang sudah didapatkan oleh pasien, tidak tergantikan di sini, tetap bisa kita bayarkan 1 juta per malam jika ada klaim dari mereka di rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya akan ada Halo Proteksi 3.0, di sini akan didukung oleh Allianz. Untuk yang ini 195.000 per bulan, ini didukung oleh Sequis Life. Jadi banyak asuransi yang berlomba-lomba ingin menjadi partner dari Halo Dokter. Ya, tadi satu, memudahkan proses underwriter dari mereka sendiri. Oke, kita lanjut ke farmasi. Kita menyediakan untuk pengantaran obat bagi pasien yang sudah diresepkan tadi. Ya, ini nationwide delivery dan juga dipersiapkan dari dokter di telemedicine study, dan kita full mematuhi compliance kepada peraturan yang ada di Kemenkes, peraturan yang ada di Badan POM, dan kita sudah menjadi partner resmi dari Badan POM untuk persiapan. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu peraturan Kepala Badan POM nomor 8 tahun 2020. Ada 8 jenis obat yang tidak boleh diperjualbelikan di online, baik di e-commerce maupun diresepkan online. Salah satu contohnya adalah obat-obat disfungsi ereksi seperti sildenafil, tadalafil, itu tidak boleh diresepkan dan dibeli. Jadi ini yang kita tetap patuh di sini dengan peraturan Badan POM. Yang kedua, obat-obat injeksi selain insulin itu tidak boleh diresepkan di sini. Ya, itu yang ketiga adalah contohnya adalah prekursor. Ya, mungkin ada pertanyaan, loh kenapa kok pseudoephedrine di Halo Dokter sendiri nggak ada? Ya memang itu peraturan, tidak boleh diresepkan pseudoephedrine di obat prekursor tadi. Ya, PPA itu juga tidak boleh diresepkan di online maupun di e-commerce. Baik, kita lanjut ke perjalanan sebagai startup. Sampai sini ada pertanyaan untuk teman-teman yang mau raise hand, silakan. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman sampai sejauh ini? Silakan Adik-adik raise hand. semua, ayo tanya, nyalakan kamera semua ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Jika tidak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik, nah sekarang perjalanan sebagai startup ya dari Halo Dokter. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu soal startup ya, kalau nonton film Korea, drama Korea startup gitu kan. Dimulai dari seeding di sini ya, seeding. Jadi Halo Dokter didirikan tahun 2014. Kemudian ada seeding di sini, kita mulai dari April 2015. Ya, ada yang ingin bertanya? April 2015 ini seeding ya, mulai dari funding seeding di sini. Pertama kita hanya mendapatkan mulai dari 600.000 US dollar. Mungkin ada yang tanya, Dokter Andi kok kecil-kecil ya angkanya Halo Dokter ya untuk funding? Betul. Kita tidak akan meminta kepada investor kita untuk angka bombastis besar gitu kan, untuk expand gitu. Kalau tetangga kita itu yang lain ya seperti Halodoc, mereka mulai terakhir mereka juga di seri C itu mereka dapat 100 juta US dollar. Seri B 100 juta US dollar, di seri C mereka dapat 80 juta US dollar. Kan aneh ya teman-teman, suatu perusahaan yang terus bertumbuh, kenapa fundingnya malah turun? Nah, itu kita tidak mau seperti itu. Jadi kita tidak serakah, kita tidak minta yang muluk-muluk kepada investor kita. Saya minta dong 100 juta US dollar untuk ini segala macam. Enggak, kita enggak seperti itu. Jadi
founder kita, Bu Suci Arumsari, juga tidak akan minta yang angka besar, tapi pada ujung akhirnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada investor. Berapa banyak gross margin value yang kita dapat, berapa banyak profit yang kita dapatkan persentasenya. Karena ujung-ujungnya kita sebagai startup akan diminta seperti itu, teman-teman. Investor akan bertanya, kapan dan bagaimana? Kapan saya bisa mendapatkan profit saya, sharing saya? Bagaimana caranya Anda akan meng-create profit? Oke, balik lagi ke seeding. Jadi kita mulai April 2015 dengan mendapatkan 600.000 US dollar, dan di seri A kita di Agustus 2016 AloDokter dapat 2,5 juta US dollar. Seri B November 2017 itu 9 juta US dollar. Seri C kita di Oktober 2019 kita dapat 33 US dollar, dan kita juga sudah dapat di November 2020 kemarin seri C extension dengan tambahan dana dari MGI Ventures. Ujung-ujungnya dari startup inginnya apa? IPO, Initial Public Offering, atau melantai di bursa saham, seperti yang kita lihat di minggu lalu sudah berlangsung dari Bukalapak di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta. Meskipun kita lihat juga angkanya tidak bagus ya, mulai dari 1.500 sekarang turun terus harga saham dari Bukalapak. Ya memang karena fundamentalnya tidak kuat. Kalau dilihat 4 tahun terakhir Bukalapak dia terus merugi angkanya. Bagaimana suatu perusahaan yang merugi selama 4 tahun terakhir diharapkan bisa melantai di bursa dan memberikan return yang baik untuk investor di bursa saham. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, berbagai banyak golden investor kita yang sudah menanamkan invest di AloDokter. Yang pertama adalah Golden Gate Ventures, mungkin teman-teman sudah tahu juga. Kemudian yang cukup terkenal adalah SoftBank Ventures Asia. Kemudian Sequis Life ini juga sudah invest di AloDokter. Ya, mereka juga malah masuk ke bagian insurance-nya. Dan yang terbaru MDI Ventures, ini bagian dari Telkom Indonesia. Ya, ini anak bangsa sendiri yang menanamkan saham di kita. Mereka yang terbaru menanamkan di seri C tadi yang disampaikan oleh Ibu Suci. Oke, office dan employee. Oke, jadi ini adalah perjalanan kita terus berkembang dalam jumlah kantor. Kalau dilihat 2014 dimulai dengan sederhana, ya bahkan tidak satu lantai, hanya setengah lantai gedung Riva 2014 kemarin, tahun awal mula. Kemudian gedung Riva, kalau dilihat kita pindah ke Satrio Tower. Saya awal bekerja 2020 kita masih di Satrio Tower di situ. Ya, kita pindah ke Satrio Tower di Kuningan. Ini juga tidak satu lantai, teman-teman, setengah lantai. Jadi kita mulai dengan banyak mejanya sangat cramp ya, sangat sempit. Apalagi di 2020 kemarin, 2017 sampai 2020 belum dimulai ada tren WFH. Jadi semuanya work from office. Wah, kita mau cari ruangan sangat sulit. Bahkan saya ingat kita kalau mau meeting tuh nggak dapat ruangan, kita pindah ke Starbucks meetingnya. Jadi itulah startup. Dan ini kalau dilihat ya, gedung Riva ini gedung yang kecil nih di bagian bawah. Ini gedung Riva yang dilihat ya. Dan kita pindah ke sebelahnya di Satrio Tower. Gitu. Di lantai 13. Sampai sekarang Satrio Tower masih ada nggak? Masih ada. Masih kita pakai untuk hospital booking team di sini. Kemudian 2020 bulan Februari kita pindah ke Noble House. Ini gedung yang lebih besar, kita mulai dengan satu lantai, seperti sekarang nanti kita akan lihat di Noble House seperti apa, lantai 21, ini satu lantai adalah AloDokter. Kemudian di akhir 2020 kita juga expand, tambah lagi kantornya di Tempo Pavilion 2, ini di sebelahnya gedung Kemenkes, Kementerian Kesehatan di Rasuna Said, Kuningan. Jadi sekarang kita punya 3 gedung, Satrio Tower untuk hospital booking, ya tadi untuk booking janji dokter, ke klinik dan juga lab. Noble House ini untuk manajemen, kemudian di sini juga ada medical team, ya di sini tim dokter ada di sini, tim HR, tim finance semua ada di sini. Tempo Pavilion 2 untuk apa? Untuk yang Aloproteksi, untuk call center mereka di Aloproteksi. Jumlah employee, jadi di 2014 itu juga tadi dikasih lihat ya, mulai dengan hanya 20 orang, teman-teman. Hanya 20 orang. Jadi mirip-mirip seperti inilah khasnya startup company. Dimulai dengan kecil, timnya sangat kecil gitu. Hanya tinggal beberapa orang yang masih ada ya sekarang di AloDokter yang tim perintis di awal. Selain timnya Bu Suci Arumsari, ada 1 orang dari medical, beberapa orang dari HR GA di situ. 2017 183 orang, 2019 ada 257 orang.
ini adalah angka employee yang aktif pada akhir tahun. Ya. Kemudian 2020 kemarin kita bertambah pesat 631, bukan hanya karena pandemi, tapi juga karena ada penambahan di tim Alo Proteksi, di insurance. Kemudian di 2021 ini sampai hari ini kita ada 864 karyawan aktif di kita. Jadi yang penting juga di startup itu adalah perusahaan yang sangat fluid, ya, dinamis karyawannya. Jadi banyak karyawan yang turnover-nya tinggi, banyak yang karyawan keluar masuk. Ini adalah gambaran core management, ya, ada CEO Pak Nathaniel Faibis, kemudian ada Bu Suci Arumsari sebagai Presiden Director, dan di bawahnya banyak direct report-nya. Jadi masing-masing punya grup-grupnya, ya, punya vertical lines kita bilangnya di startup. Jadi khas di startup itu adalah ada chief, ya, di sini level setelah CEO ada chief, di situ ada chief teknologi, ya, membawahi IT operations, membawahi product team, ada chief medical di sini yang membawahi untuk tim medical, ya, konten-konten tadi, editor, kemudian medical writer di situ, ada chief revenue di sini untuk yang menghasilkan komersialisasi, dan juga ada level selanjutnya adalah VP, kemudian ada head, kemudian baru ke level manager. Jadi dulu saya di perusahaan farmasi pun juga sama seperti ini, ya, ada level-levelnya gitu kan, ada hierarki dan juga ada vertical lines direct reports-nya. Tapi kalau dulu saya di perusahaan farmasi multinasional, kita banyak ke global, jadi level globalnya lebih CEO, chief semua ada di global, ya. Seperti di terakhir saya di saya terakhir di AstraZeneca, chief-nya ada di mana? Ada di UK. Jadi kalau di sini startup kita chief-nya ada di mana? Ada di Indonesia sendiri, di perusahaan intinya. Nah, ini fotonya blur karena tahun 2014. Ini adalah tim perintis, teman-teman sebelah kiri, 2014. Tim perintis awal mula masih di gedung Riva, ya. Gedungnya masih kecil, ya, timnya masih kecil di sini. Ini ada Pak Nathaniel Faibis, ya. Ada Bu Suci Arumsari, ya. Ini masih ada beberapa orang yang masih ada sampai sekarang. Ini juga Pak Yudi masih ada, GA-nya masih ada. Iya, hanya tinggal ada 5 orang yang masih ada sampai sekarang dari 2014. 2020 kemarin kita town hall terakhir sebelum mulai pandemi, ya, harus WFH. Kita masih ada town hall, itu masih rame komplit, ya, timnya. Ini 600 sekian tim yang ada waktu itu, WFH dari town hall. Ini kita akan mulai dengan demo untuk Alo Dokter. Saya akan peragakan dari aplikasi Alo Dokter. Kalau teman-teman yang sudah punya bisa download, bisa dilihat. Yang pertama ini adalah chat bersama dokter, ya. Di sini bisa pilih semua, ada chat dokter umum. Karena saya sudah berlangganan proteksi, ya. Jadi saya bisa chat gratis dengan dokter umum, dengan dokter spesialis. Jadi ini lengkap, ya, teman-teman. Dokter kandungan, spesialis obgyn, kulit. Kenapa kita nggak bilang SPOG? Karena ini untuk aplikasi awam, sehingga mereka lebih terbiasa dengan dokter kandungan, dokter kulit, dokter anak, dan ini lengkap, ya. Siapa saja yang ada di sini, ya, lengkap spesialisnya. Saya ambil contoh Dr. Helena Sunarja, ini sangat aktif, ya, dokternya. Bisa dilihat, wow, 100% reviewnya puas dari pasien yang sudah chat. Ada 16.130 pasien yang sudah memberikan review. Luar biasa, ya, teman-teman. Bisa dibayangkan 16.000 pasien yang sudah chat dengan Dr. Helena, dan bisa dilihat semua, ya, hasil chatnya. Hasilnya lengkap dan jelas. Dan ini bukan fiktif, ya, teman-teman. Ini semua ada pasien setelah dia chat, kita mintakan untuk review pada dokternya. Dan ini daftar dokternya chat yang aktif di sini, ya, online tadi. Dan Dr. Helena bisa mengubah sendiri kapan saya mau praktek. Saya mau nunggu online atau offline praktek. Udah, saya online aja. Saya bikin jadwalnya selama seminggu ke depan, kan. Ini lengkap datanya, dokter ada nomor STR di KKI, riwayat pendidikannya, dia dari Universitas Samratulangi untuk SPOG-nya, tempat prakteknya dia di mana. Jadi yang unik, ya, teman-teman, di telemedicine ini merubah health tech pelayanan kesehatan adalah dokternya bisa praktek dari manapun, dari kapanpun. Kayak Dr. Helena ini dia di RSUD Belitung Timur, ya, lulusan dari Unstrat, ya, tapi dia bisa praktek di Alo Dokter Telemedicine kapanpun.
Ini juga dokter kulit ya, ini juga lengkap ya, dokter-dokter yang sangat banyak. Wow, ini juga Dr. Raymond Surya Atmaja, pasiennya sudah 16.000 sekian ya. Nomor STR, dia lulusan spesialis dermatologi venerologi dari Airlangga, tempat prakteknya di Surabaya, dia bisa aktif kapanpun. Ini juga ada Dr. Fresa, ya 6.000 sekian, lulusan Udayana, tempat prakteknya di Purwokerto. Luar biasa ya teman-teman ya, sangat-sangat luas di sini. Kita ada lulusan, nah ini lulusan kita, Dr. Laurencia Wonodiharjo, ya. Dia lulusan dari SPOG-nya dari Philippines, praktiknya di Vincentius Paulo di Surabaya, kita bilang rumah sakit RKZ biasanya kita bilang. Ini baru mulai, dia baru 79 pasien yang memberikan angka kepuasan. Oke, ini lengkap, ini udah kita lihat lengkap ya, bisa dilihat semua. Ini juga ada yang baru, dokter hewan. Nah, dokter hewan di sini. Ini ada dokter kanker, urologi, jantung, ya, bedah, komplit semuanya. Ortopedi, gizi, semua. Saya lagi cari yang paru, komplit semua ya. Saya lagi cari yang ada yang lagi full nggak nih pasiennya. Bisa ada nih, kalau yang lagi full, biasanya itu lebih dari 4 pasien yang sedang online chat secara bersamaan. Oke, dari sini teman-teman, yang bagian chat sudah, bagian buat janji. Nah, ini dia. Karena saya sekarang posisinya ada di Kuningan, jadi dia bisa buat janji kepada dokter, pinpoint lokasi saya mau buat janji di rumah sakit terdekat di sini ya. Rumah sakit Jakarta bisa dilihat di sini. Kemudian bisa dilihat untuk dokter kandungan yang terdekat siapa, ya. Bisa dilihat juga, kan. Kita mau cari dokter, misalkan cari dokter yang lulusan kita dari Atmajaya, misalkan dokter Paskah Suciadi ya. Ini ada, wah langsung muncul kan, dokter Paskah Suciadi, SPJP, prakteknya di Siloam Hospital Kebonjeruk, profil dokternya, pengalaman praktek ya. Dia lulusan dari Pajajaran, SPJP-nya, dan juga dia lulusan dari Atmajaya untuk dokter GP-nya. Bisa dilihat dokter kandungan, kapan mau dicari terdekat, gitu kan. Dan ini lengkapnya, dokter siapa saja mau dicari. Vaksin COVID juga bisa, mau vaksin COVID di mana, gitu kan, ini juga ada lengkap. Kita kerjasama dengan MRT, mau dicari dosis AstraZeneca dosis pertama, dosis AstraZeneca dosis kedua, komplit semua, Sinovac dosis pertama, dosis kedua, semua lengkap. Ini untuk buat janji, ya, bisa ke rumah sakit, klinik, bisa ke lab juga, bisa untuk cek darah. Ini artikel, teman-teman, ya, yang komplit di sini artikelnya, bisa dilihat. Kemudian ada juga untuk yang proteksi ya, ini sudah ada untuk yang proteksi. Dimulai dari 195.000 per bulan, bisa juga 39.000 untuk gratis chat ya, lengkap semua. Dan yang terakhir adalah AloShop di sini. Aduh, AloShop-nya nggak muncul. AloShop bisa dilihat nanti kita kerjasama dengan Apotek Century, unggulannya apa, sehingga apa yang diresepkan oleh dokter itu otomatis akan tersedia. Kita belajar dari pengalaman peresepan dari dokter di tempat sebelah kompetitor kita, saat akan ditebus ke rumah sakit, ke apotek, ya maaf Pak, maaf Bu, obatnya tidak tersedia. Ya, harus chat lagi telemedicine sama dokternya kan? Enggak. Jadi dokter akan meresepkan apa yang tersedia di Apotek Century terdekat di tempat Anda dan bisa diantarkan langsung dengan transportasi online. Oke, ini sudah untuk yang Halo Dokter ya, ini untuk yang Halo Medika. Halo Medika tadi tempat di mana dokter-dokternya berkumpul untuk set jadwal dia untuk berpraktek di telemedicine-nya Halo Dokter sendiri. Oke. Ini jadi untuk Halodoc Medica sendiri kita harus masukkan dan memverifikasi bahwa dokternya ini adalah dokter yang sudah terdaftar di STR KKI, di STR KKI. Ini ada kendala, saya belum bisa masuk. Oke, sampai live demo untuk apps Halo Dokter. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan sebelum kita lanjutkan ke live virtual tour dengan menggunakan Zoom. Nanti kita akan keliling kantornya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Mari adik-adik.
Ada yang mau tanya? Ada? Mungkin saya mau tanya untuk ini aja. Bagaimana membuat keputusan untuk menambah? Jadi bagaimana setiap keputusan kan ekspansi, menambah ini dari fitur layan utamanya pertamanya dari informasi kesehatan, kemudian booking dan seterusnya itu prosesnya bagaimana membuat keputusan ini layanan yang akan ditambahkan tuh yang ini gitu. Bagaimana proses survei dan lain-lainnya. Terima kasih banyak, Dokter Ika. Pertanyaannya sangat baik, Dok. Jadi proses ini tepat banget karena nanti jam 11 saya akan meeting manajemen untuk planning 2022. Apa yang mau ditambahkan, service apa yang mau ditambahkan. Tepat banget nih, Dokter Ika, kayak bisa baca pikiran nih. Gitu, Dok. Jadi memang kita memang berjalan ya, Dok, ya. Dari CEO kita, Presiden Director kita itu juga melihat yang paling penting dari startup adalah banyak startup kesehatan di Indonesia, lebih dari 200 kemarin Dr. Bimo sampaikan, tapi tidak semua bisa survive. Jadi kenapa kita bisa survive dan makin besar? Kalau dokter, pelajaran terpenting pertama adalah traffic-nya di mana? Interest-nya si masyarakat itu apa? Gitu. Jadi itu yang kita tanyakan. Benar, Dokter Ika. Jadi kita melakukan survei, focus group discussion, kita melakukan survei kuantitatif, kualitatif, gitu kan. Itu yang kita lakukan kepada masyarakat. Anda sudah puas belum sih dengan informasi medis yang disampaikan oleh Halo Dokter? Apa yang Anda harapkan? Gitu. Terus dan kita melakukan focus group discussion, Dok. Jadi jika ada nih layanan untuk bisa chat dengan dokter langsung, apa yang Anda harapkan? Kemudian apa yang Anda harapkan jika kita menyediakan resep, apa sih yang Anda inginkan? Itu menurut Anda apa kelemahan dari resep online ada sekarang? Dari situ, Dok. Jadi kita lakukan terus studi, mendengarkan suara mereka, customer ya, apa yang mereka harapkan. Itu yang pertama, kita lakukan survei tadi. Yang kedua, setelah kita bikin produknya gitu kan, kita bikin yang sangat-sangat simpel dulu gitu produknya untuk dicoba ke masyarakat ataupun ke customer kita. Kita lakukan A/B testing, Dok. Jadi A/B testing itu kita lakukan antara A dan B, mana nih yang disukain oleh si masyarakat, oleh pengguna kita, oleh user kita. Jadi dari user interface, user experience itu kita tanyakan. Kalau ada tampilan seperti ini, mana yang Anda lebih sukai? Tombolnya warna merah, tombolnya warna oranye, tombolnya di atas, tombolnya di bawah. Gitu. Itu yang kita tanyakan ke mereka, Dok. Yang ketiga, continuous improvement, terus kita perbaikin terus, gitu kan. Kita udah lakuin survei, kita tahu maunya mereka apa, kita lakukan A/B testing, UI UX-nya baik, gitu. Kita lakukan lagi, kok kita lihat kok nggak banyak yang klik di sini, gitu kan, dari user kita. Kenapa? Apa yang salah? Itu kita terus perbaikin terus, Dok, prosesnya. Dan yang kedua, gimana sih prosesnya? Kok bisa penambahan orang gitu kan? Seperti apa? Ini nanti yang jam 11 saya akan presentasi, Dok. Nah, jadi kita diminta seperti ini. Jadi dari karena saya pegang Alomedica, ditanyain nih gitu kan. Apa sih yang sudah berlangsung baik, apa yang tidak berlangsung baik? Untuk tahun depan apa yang kita butuhkan? Inisiatif apa yang saya mau ajukan ke manajemen. Nah, ini contohnya, Dok, ini masih templates aja, jadi nanti jam 11 saya akan presentasikan inisiatif saya untuk tahun ini apa. Terus dokter spesialis yang bisa posting di Alomedica. Kalau sekarang ini kan posting di forum diskusi ramai, betul, tapi kecampur ya antara dokter umum, dokter kecantikan, dokter spesialis paru, dokter spesialis kulit dan kelamin itu campur jadi satu, Dok. Ini kita ingin hanya dokter spesialis khusus yang bisa menjawab, hanya dokter spesialis khusus yang bisa melihat, itu yang kita ingin buat nanti. Terus yang ketiga, saya mau bikin untuk online course di Alomedica itu full feature. Jadi dokter tinggal klik satu registrasi dan pembayaran di Alomedica semua. Kalau sekarang kita masih menggunakan third party seperti tiket.com, kita menggunakan metode pembayaran Mitrans, kita menggunakan metode itu. Jadi ke depan saya ingin jadi satu integrasi. Terus ada video invite, algoritma untuk optimisasi, ada loyalty program untuk Alomedica Points. Ini yang saya ingin ajukan. Satu sisi ke manajemen, saya mau seperti ini, gitu kan. Tapi apa yang kita inginkan itu tentu harus didukung dengan data dari survei dari dokter, gitu kan. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu. Kalau ada untuk patient diary, patient monitoring, dokter tertarik nggak, Dok? Gitu. Oh, tertarik, saya ingin bikin. Gitu. Nah, itu yang kita dukung tadi. Sisi lain, sisi sebelah kanan, ada yang tadi Dokter Ika tanyakan, kapan kita perlu nambah orang?
Jadi 2021 ini saya punya tim 8 orang, saya punya ada 2 orang head, ya, ada 1 manajer, ada 3 admin gitu, ada berapa eksekutif. Jadi saya punya 2021 saya punya berapa orang, terus 2022 saya ingin punya berapa orang di sini nih. Dan kita harus menjelaskan kenapa saya butuh orang ini. Gitu. Pekerjaannya apa aja, job desk-nya. Gitu. Nanti akan di-challenge oleh manajemen. Ditanyakan, yakin kamu butuh orang itu? Gitu kan? Apa aja job desk-nya? Itu bisa digantikan nggak dengan sistem? Automated system. Gitu. Contohnya kayak sekarang saya punya admin untuk mengerjakan sertifikat. Gitu kan. Kedepan saya udah nggak perlu lagi, karena sertifikat sudah terotomatisasi di Alomedica. Dokternya tidak komplain soal nama, gelar tuh sudah terotomatis gitu. Atau sama manajemen katanya, yakin kau cuma butuh 1, kamu nggak butuh 2 gitu. Untuk manajer yang handle perhimpunan, gitu kan? Jadi akan seperti itu prosesnya. Sama budget juga sama. Jadi berapa banyak budget yang kita butuhkan? Budget ini untuk apa? Budgetnya untuk produk kah? Pengembangan produk ya? Untuk memperbaiki server kita di Indonesia, karena server kita semua di Indonesia, nggak ke Singapura ataupun ke India, nggak seperti yang lain. Perbaikin server gitu kan. Kayak kemarin kita bikin vaksinator program. Wah, sekali masuk ribuan dokternya di Alomedica. Gitu. Server kita nggak sanggup, itu kita upgrade servernya. Itu dok. Jadi ini adalah inisiatif apa yang kita mau bikin, berapa banyak orang yang kita butuhkan, tapi itu semua ada justifikasinya di dalamnya. Dan berapa banyak budget yang kita butuhkan ke depannya. Kalau kita go lebih detail, nah ini. Jadi inisiatifnya apa? Satu-satu akan dibahas. Inisiatifnya apa? Objektifnya apa? Apakah mendatangkan revenue, customer acquisition, ini khas banget startup, customer retention atau user experience. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk tadi? Terus budget atau investment yang dilakukan. Nah ini timeline-nya. Teman-teman kalau masuk ke startup udah terbiasa nanti. Planning, product development, trial kita coba. Terus kalau ada bug gitu kan, kita ada hypercare proses. Selama bug itu kita perbaikin, baru kita deploy. Deploy ini juga pelan-pelan, teman. Nggak semua aplikasi di Play Store, di App Store itu langsung kita deploy. Nggak bisa. Kita mulai perlahan dulu. 10% dari user kita deploy. Ya, push notif, kita bilang mereka untuk upgrade apps mereka ke yang terbaru. 10% nggak ada komplain, baru next ke 20% selanjutnya. Terus pelan-pelan kita tingkatkan. Setelah bug-nya beres, 100% deployment. Kira-kira itu Dr. Ika. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau tanya terkait dengan proyeknya kalian? Sebelum lanjut tour nih, karena waktunya Dr. Andi nggak banyak lagi ternyata. Luis Fabio, ya, Luis Fabio. Silakan. Iya, terima kasih Dr. Andi atas presentasinya. Oke, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, dokter sempat menyebutkan bahwa jam live chat dari dokter itu jam prakteknya selama 24 jam. Nah, untuk pembagian waktunya sendiri ini, apakah dibebaskan kepada dokter yang bersangkutan atau dari anggota dokternya yang menentukan? Dan pertanyaan yang kedua mengenai komisi sih dok, bagaimana sih pembagian komisi dari anggota dokter ke para dokter yang mengisi di anggota dokter ini? Apakah dari biaya jasa konsultasinya saja atau ada pembagian lainnya? Itu aja dok, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab ya. Untuk yang pertama, pembagian waktu, jadi dokter-dokter tersebut 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi tetap ada seperti jaga malam. Di tempat kita bisa vaskes kesehatan, di klinik, di rumah sakit pasti ada yang jaga malam. Setiap satu dokter spesialis ada yang jaga malam nanti di situ. Jadi dokternya boleh memilih, tapi dalam seminggu dia harus ada yang jaga malam di 24 jam 7 hari dalam seminggu tadi, dokter spesialis, dokter GP gitu di kita. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa kalau dokter nggak punya dokter in-house yang melayani telemedicine tadi. Nggak punya dokter in-house yang stay di sini gitu kan, nggak ada. Semuanya adalah dokter yang kontrak kerjasama dengan kita untuk melayani telemedicine. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah dokternya eksklusif. Jadi kalau dia sudah melayani telemedicine chat di Alo Dokter, dia tidak boleh terikat ataupun melayani telemedicine chat di tempat lain. Bilang, Alo Dokter sombong amat kayak begitu. Tujuannya satu, biar dokternya fokus dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kepada pasiennya. Jadi bayangkan misalkan Luis Fabio Jonathan nanti jadi dokter telemedicine, saat yang bersamaan buka Alo Dokter.
Saat yang bersamaan buka Halodoc. Yang lain buka Klik Dokter. Buka lagi yang lain gitu. Wah, itu kalau jadi pasien akan komplain gitu kan. Lama amat nih Dr. Luis respon ke saya gitu. Tentu kita tidak mau seperti itu. Akhirnya nanti rating dan reviewnya Dr. Luis Fabio Jonathan akan turun. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada pasien yang konsultasi lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pembagian komisi. Betul, perhitungannya per satu chat yang komplit. Jadi, satu chat komplit kita akan bayarkan kepada dokter, baik dokter GP maupun dokter spesialis di situ. Tidak pengaruh dari review. Review dari pasien kalau jelek, itu pengaruhnya nanti ke rating dokter. Jadi kalau dilihat tadi kan di aplikasi Halo Dokter ada kan dokter-dokter yang di atas gitu kan, itu rating-ratingnya bagus-bagus. Yang ratingnya kurang bagus, bintangnya bintang 2, bintang 3 itu akan lebih di bawah. Makanya dokter di telemedicine akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya, yang pertama. Yang kedua, di sini yang saya lihat dokter-dokter di telemedicine chat yang kurang hanya 2 hal. Cara komunikasi dengan pasien. Karena dengan chat ini berbeda kan. Kita tidak bisa nih, saya nggak bisa lihat mukanya pasien saya seperti saya lihat Dokter Ika, saya lihat Luis Fabio Jonathan, dan nggak ada nih, cuma chat gini doang gitu. Dan modalitas yang digunakan hanya video, foto yang dikirimkan oleh pasien. Cara komunikasi secara tertulis itu yang kita banyak perbaiki dari dokter-dokter kita di Indonesia. Yang kedua, asumsi. Udah ada prejudis duluan gitu dari dokter. Gitu misalkan, dok, saya mau tanya untuk pemeriksaan HIV, baiknya dilakukan kapan ya dok? Wah, Anda seks bebas ya? Jadi itu yang, aduh, dokter-dokter kita di Indonesia tuh udah ada pikiran asumsi gitu kan. Terus ada lagi diceramahin pakai agama gitu. Waduh, saya bilang, itu dokter-dokter yang kita perlu tingkatkan lebih banyak ya. Tapi satu hal yang saya lihat, dokter-dokter lulusan FKIK Unikat Majaya, top. Komunikasinya sangat-sangat baik. Itu yang saya lihat di telemedicine Halo Dokter. Jadi pertama, tadi udah dijawab, tetap ada dokter-dokter yang dialokasikan untuk shift tadi. Kemudian yang kedua, renumerasinya itu per chat dan tidak terpengaruh oleh review. Review mempengaruhi bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 5 tadi dari pasien. Itu pengaruh ke rankingnya tadi. Dan saya lihat dokter-dokter yang rajin, seperti tadi Dr. Helena Sunarja, spesialis obgyn ya, itu sangat rajin, itu luar biasa loh renumerasinya. Saya bisa bilang luar biasa. Kita bayarkan setiap 2 minggu renumerasi ke dokter-dokter kita di chat telemedicine, itu luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa deh, jauh hebat gitu. Maksudnya untuk dokter spesialis, dokter GP yang rajin melayani chat telemedicine tuh saya bisa bilang angkanya bagus, fantastis. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari Surya Sinaga Immanuel. Silakan. Ya, halo. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar jelas. Terdengar ya. Oke, baik, Dokter Andi. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nih, Dok. Jadi yang pertama-tama, saya ada baca di internet, memang aplikasi-aplikasi maupun website yang berhubungan dengan telemedicine itu mengalami peningkatan pengguna, terutama karena lagi COVID dan lagi online kan rata-rata. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah itu benar? Terus, bagaimana caranya Halo Dokter ya contohnya di sini bisa mengatasi hal itu nantinya, karena kan kalau nanti pandemi ini selesai, COVID ini sudah selesai, sudah balik ke offline lagi, apakah orang-orang masih mau tetap menggunakan telemedicine seperti itu di saat orang-orang memang sudah terbiasa datangnya offline dan kebetulan karena saat ini susah atau sulit untuk offline, ya orang mau nggak mau menggunakan yang online. Tapi apakah nanti saat udah boleh offline lagi, orang akan tetap menggunakan online? Itu yang pertama. Karena kan percuma kalau kita meningkatkan pengguna, tapi saat perubahan situasi, penggunanya langsung hilang semua. Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, mengenai inovasi sih. Saya lihat tadi Halo Dokter ini udah ngambil banyak segmen ya. Tadi ada dokter hewan ya tadi kalau nggak salah baca ya. Bener ya? Oke. Jadi saya lihat ini udah luas banget. Jadi saya bisa bayangin kayak maksudnya dari pasien yang nggak punya keluhan, sampai dia nanya dokternya, sampai dokternya bisa kasih solusi, sampai dokternya bisa kasih tahu kalau mau datang ke rumah sakit ada pilihannya ini, kalau dia mau ambil obatnya ini. Nah, yang saya bingung adalah inovasi apa lagi yang ingin dilakukan oleh Halo Dokter. Karena saya rasa udah hampir semua aspek udah diambil gitu. Yang saya bingung adalah Halo Dokter ini nantinya inovasinya mau apa lagi, atau mungkin ada visi atau apa yang mau dilakukan lagi gitu. Saya penasaran ke arah sananya. Terus yang ketiga, tadi dibilang kan Halo Dokter memang yang top number one lah gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri memang lumayan banyak kompetitor yang ada yang berhubungan di daerah telemedicine ini maupun dari aplikasi, dari website.
kira-kira ada plan atau ada persiapan apa untuk menghadapi kompetitor-kompetitor itu? Karena kan balik lagi ke inovasi tadi sih. Karena saya lihat juga lama-kelamaan kompetitor-kompetitornya mulai bisa melakukan hal-hal yang kalau dokter bisa juga. Lalu apa perbedaannya lama-kelamaan kayak gitu? Itu dulu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Pertanyaannya ada 3 bagian. Yang pertama untuk selama pandemi memang terjadi peningkatan drastis dari pasien menggunakan telemedicine. Dan bisa di-share bahwa tadi ya peningkatannya itu lebih dari 50% untuk peningkatan pengguna telemedicine. Teman-teman udah ada yang tahu belum angka telemedicine di Halo Dokter per bulan berapa kira-kira? Yang chat ke dokter kita. Itu sekarang rata-rata 750.000. 750.000 chat per bulan kepada dokter di Halo Dokter dilayani oleh 1.200 dokter tadi. Kalau dibagi 30 hari, kan kita nggak ada libur ya untuk pelayanan kesehatan, sehari kurang lebih 25.000 chat. Luar biasa ya. 25.000 chat dibagi 24 jam, berarti dalam 1 jam kurang lebih 1.000 chat dilayani oleh dokter kita. Banyak banget. Dan perlu saya tekankan bahwa setelah pandemi ini selesai, kita sudah lakukan survei, tadi yang dokter Ika tanyakan. Itu 77% pasien nggak mau balik ke offline, tetap mau menggunakan telemedicine. 77%. Kenapa? Karena mereka mudah gitu kan. Ada celetukan malah, dulu mah kita nungguin dokter praktek sampai 1 jam, 1,5 jam nungguin dokternya datang. Sekarang malah dokternya nyariin kita. Ya, Pak Surya Sinaga Samuel, Anda sudah siap untuk WhatsApp ataupun untuk telemedicine dengan dokter Ika, gitu kan? Dokter yang nungguin malah. Kebalikan gitu kan. Dari segi pasien sudah sangat convenient menggunakan telemedicine. Dan perlu dilihat bahwa telemedicine ini bukan hanya untuk mendapatkan resep, teman-teman. 3 bagian tadi. Pertama, 30% menanyakan mengenai informasi. Ya, menanyakan keabsahan informasi, kemudian yang kedua menanyakan pengobatannya. Jadi dari obat, dok saya dapat obat ini dari dokter A. Ada efek sampingnya nggak ya dok? Saya khawatir gitu kan. Soalnya dokter A tidak menjelaskan apapun. Hanya kurang dari 30% sisanya yang meminta resep atau memerlukan resep. Jadi tetap akan ada setelah pandemi ini selesai, karena satu, udah memberikan convenience, sudah terbiasa, sangat mudah bagi pasien, dan yang kedua, ya tidak semua pasien membutuhkan resep dalam telemedicine tadi, jadi ada. Yang kedua, untuk inovasi, jadi memang kalau dokter tidak seperti kompetitor lain di luar, ya pasang banner besar-besar, pasang baliho besar-besar, menyewa influencer, gitu kan, gitu besar-besar gitu kan. Karena itu juga kita tidak pernah, Bu Suci nggak pernah minta tuh ke investor dana besar-besar. Untuk apa? Untuk promosi? No. Kita back to basic, apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Karena itu yang akan bisa bertahan di situ. Jadi kita nggak pernah minta dana besar untuk promosi, kita balik lagi ke basic kepada user kita. Yang kedua adalah profit rate kita itu selalu double digit. Karena itu investor pada senang dengan kita. Itu. Saya buka aja, ada banyak perusahaan farmasi yang mau invest di Halo Dokter. Tapi kita nggak pernah terima. Karena kenapa? Kita nggak mau disetir oleh perusahaan farmasi untuk meresepkan ataupun menggunakan obat tertentu untuk pasien kita. Kita ingin yang terbaik untuk pasien kita. Mungkin kalau di Halo Dokter bisa diberikan insentif untuk meresepkan produk tertentu. Di Halo Dokter, no. Dokter itu independen, hanya memberikan yang terbaik untuk pasien. Nggak ada bedanya kita kalau memberikan uang kecil gitu kepada dokter untuk meresepkan produk tertentu. Kita nggak seperti itu. Jadi sampai sekarang banyak loh yang ingin masuk ke kita, tapi founder kita bilang, enggak, kita tetap balik ke visi, misi, dan value-nya kita. Yang kedua, telemedicine di Indonesia, saya tadi baru share sama Dr. Ika, itu termasuk yang terdepan di Asia Tenggara. Jadi perusahaan besar Unilab dari Filipina itu mengajak kita untuk telemedicine di Filipina. Terus juga nanti Oktober kita presentasi diundang oleh Keio University dari Jepang, karena di Jepang telemedicine itu belum berkembang seperti di Indonesia sekarang, gitu, dengan rangkaian patient journey tadi. Jadi dari sisi itu pun sendiri kita sudah leading di Asia Tenggara, dan kita nomor 2 terbanyak telemedicine chat di Asia setelah Cina. Jadi setelah Cina, Indonesia yang terbanyak. Negara-negara lain masih tertinggal. Yang ketiga, pertanyaan kompetitor, perbedaannya apa? Jadi kita terus mengembangkan produk-produk kita, ya. Tadi sudah lengkap perjalanannya.
Terus kita juga menambahkan AI, Artificial Intelligence. Di tempat lain belum ada, di telemedicine yang lain di Indonesia belum ada. Kita sudah mengembangkan AI, chatbot kita sendiri dari 2017 sampai 2021 sekarang. Dan belum sempurna, teman-teman. Kita berusaha mengenali dialek, mengenali bahasa-bahasa daerah, gitu kan. Sumeng lah, kemudian yang anget-anget kuku, suam kuku, gitu kan. Itu semua adalah kekayaan budaya kita yang harus dikenali oleh chatbot. Dan itu nggak gampang. Sampai sekarang saya nggak bisa bilang bahwa chatbotnya kita 2.0 itu sudah 100% belum. Kita baru 86-87% akurat dalam mengenali keyword dari pasien. Jadi itu contoh-contoh inovasi. Yang kedua, dari kuratif ke preventif. Kemarin yang Dr. Bimo sudah sampaikan. Preventifnya apa? Dengan cara monitoring. Kalau teman-teman sekarang banyak yang sudah pakai Apple Watch untuk monitor heart rate, O2, saturasi. Kita nggak mau pakai smartwatch ataupun alat terpisah, kita ingin menggunakan handphone. Jadi di handphone semua sudah terbuilt-in. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan health tech yang lain. Contohnya respiratory rate itu diukur lewat handphone. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kemudian untuk HB, hemoglobin, diukur lewat handphone. Wah, keren kan? Jadi kadar ibu hamil, HB-nya berapa, itu bisa diukur lewat handphone. Tinggal tunggu tanggal mainnya nanti untuk kita launching. Jadi dokter dengan menggunakan telemedicine bisa mengukur secara objektif HB, respiratory rate mereka, gula darah kita lagi on progress, belum ketemu yang kalibrasinya baik gula darah dengan menggunakan handphone. Demikian Surya Sinaga Sakti Manuel, semoga menjawab 3 pertanyaannya. Ya, udah menjawab. Terima kasih banyak, Dok. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin Dr. Andi, mungkin karena waktunya kita lihat sebentar kali ya fasilitasnya Dr. Andi, tapi Dr. Komang bilang jangan ditinggalin lama, jangan beda ini apa namanya, semoga masih aman tanda petik. Siap, baik dok. Saya akan baik, kita akan mulai keliling. Oke, sudah terlihat atau Dokter Ika, apakah sudah terlihat dok untuk view-nya? Ya, oke. Sudah, ya. Oke, ini adalah gambaran dari kantornya Alo Dokter, teman-teman bisa dilihat di sini. Dok Andi, Bentar, sorry, balik ya kameranya. Dok Andi. Itu layar apa slide-nya bisa diturunin Mirror. dulu mungkin ya? Oh, ya baik, benar dok. Supaya lebih lebar. Jadi tutupan intinya. Jadi nggak spotlight Dr. Andi jadinya. Siap, terima kasih Dokter Komang atas reminder-nya. Jadi ini adalah bagian dari kantor kita. Ini banyak jas dokter digunakan untuk syuting. Jadi kita ada video syuting dan di sini adalah studio kita, kunci kayaknya. Oh enggak. Oke. Hai Pak, permisi ya. Ini adalah studio kita untuk syuting, baik untuk IG live, baik untuk video di sini. Ini adalah properti-properti yang ada bisa digunakan. Ya, syuting video bisa di sini. Ini adalah bagian-bagian dari kantor kita. Ya, ada bagian teman-teman yang masuk di sini. Oke. Ini banyak ruang-ruang meeting kecil. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini bagian IT lagi untuk proses standarisasi laptop dari kita, IT kita. Ya, ini ruangan CEO kita, ya, lagi dia WFH juga. Ini ruangan CEO kita. Oke. Nah, ini ruangan bagian untuk medical, tapi kosong semua karena lagi pada WFH semua. Jadi bisa dibayangkan teman-teman dari sini sampai seterusnya ke sana itu adalah bagian medical. Ya, kita punya kurang lebih 60 dokter untuk medical editor, medical writer di sini semua bagiannya. Lagi kosong ya, lagi WFH semua teman-teman.
Ini bagian untuk finance kita dan HR kita, ya. Finance dan HR bagiannya di sini. Nah, ini ruang meetingnya kita nih, salah satu ruang meeting. Jadi semua ruang meeting kita semua dalam nama dokter. Ya, ada Gray, ada Sarjito, ada Sir Osler nanti, ini ruang meetingnya semua. Oke, kita sekarang pindah, ini ruang untuk lounge, menunggu untuk tamu kita kalau sedang datang. Dan view-nya memang indah sekali ya di Kuningan kalau dilihat. Kita di lantai 21, kalau dilihat memang view-nya bagus sekali. Seberang kita adalah Ritz-Carlton di situ. Ini ada meeting yang sedang berlangsung di ruangan Osler, kalau teman-teman lihat. Nah, ini Osler. Ya, Sir William Osler. Oke, ini adalah bagian, Pak, selamat siang Pak. Bagian dari lobbynya Alo Dokter, pas kita masuk, ya ada bagian lobby. Oke, ini juga ruang meeting ya, namanya Avicenna, ada yang tahu, dokter juga ya. Ini Sharko, ya, juga ada nama ruang meetingnya. Ini ruang tempat-tempat teman-teman sales, semua lagi WFH semua, kosong semua jadinya. Oke. Ini lagi rame, ini adalah untuk teman-teman dari Alo Sales juga. Dan ini tempat marketing sebenarnya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian pantry. Jadi ini keliling satu lingkaran, satu lantai ya. Ini pantry tempat duduk, ya, tapi sekarang lagi kosong karena tidak boleh makan bersama lagi. Nah, ini pantry-nya sebesar ini, kosong. Karena tidak boleh makan bersama kita. Oke. Ada mesin kopi, ada tempat untuk light snacks di sini. Ada kulkasnya juga, bisa digunakan beramai-ramai. Microwave-nya 2, satu yang untuk masakan halal, satu lagi untuk yang non halal. Ada perbedaannya. Oke, ini tempat untuk pantry-nya. Oke, nah ini view-nya lagi untuk yang di sini, sebelah sini view-nya ke Lotte Shopping Avenue. Ya, di sini. Oke. Terus lagi kita menuju ke tempat untuk locker. Nah, kita ada locker di sini karena tempat duduknya adalah bentuknya bebas, bisa pilih semua. Jadi ini ada locker-locker untuk para karyawan untuk taruh barang-barang pribadi sebelum mereka pulang. Di sini ada lockernya. Ini ruangan server, teman-teman. Servernya di sini. Ya. Server ini dilengkapi dengan fingerprint, tidak boleh sembarang orang masuk. Fingerprint di sini, dan AC-nya nyala 24 jam non-stop, seperti biasa ruang server. Ini ruangan yang terbesar untuk rapat, kita sebut sebagai ruang Sarjito. Ya, ruang Sarjito. Nah, ini bisa kita rapat untuk manajemen di sini, ya, komplit mejanya. Iya, di sini biasanya rapatnya. Oke. Itu kita sudah selesai satu lingkaran gedung kantornya dari Alo Dokter. Thank you, Dr. Andi. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Adik-adik, yuk waktu tinggal dikit ternyata. Ada yang mau bertanya? Ya dok, selamat pagi. Selamat Saya pagi. Michael mau bertanya dok. Oh ya, sebelumnya tadi kantornya ya luar biasa bagus ya dok, besar. Ya. Tadi di awal kita ada bahas mengenai initial public offering-nya. Tentunya perusahaan kalau mau lebih besar, mau go public itu harus IPO ya dok. Nah, pertanyaan saya kira-kira persiapan dari Alo Dokter dan Alo Medica untuk memperbagus istilahnya fundamental dari Alo Dokter itu agar meyakinkan investornya nanti untuk IPO, kira-kira persiapannya sudah sampai mana, atau nanti ada inovasi apa lagi yang akan ditambahkan, dan kira-kira sudah sedekat apa Alo Dokter untuk initial public offering tadi. Ya, itu saja. Terima kasih, pertanyaannya bagus nih, calon investor kita nih kayaknya nih, calon-calon investor. Jadi kita sekarang sudah seri C extension, kita sudah dapat 33 juta US dollar di 2020 kemarin.
Kemudian juga investor kita sekarang MDI Ventures yang paling besar. Terus kita rencanakan seri D itu di November tahun ini. Tahun ini kita akan seri D untuk gathering funding lagi. Untuk masuk ke IPO bukan proses yang mudah. Tentunya kita harus memastikan bahwa kita sustainability dan income untuk profitnya tetap berjalan baik ya, untuk tidak mengecewakan investor gitu. Jadi untuk ditanya misalkan kapan kita akan IPO, belum tahu. Kita belum tahu apakah seri D, seri E, seri F, seri G akan berlangsung terus. Kalau kita lihat bercermin dari Goto, ya, Gojek, Tokopedia, mereka sudah masuk ke seri H gitu kan, dan sudah banyak sekali dana yang mereka dapatkan. Tapi itu juga banyak sekali dana yang mereka keluarkan untuk promosi dan untuk burn money di situ. Kalau di kita tidak, kita tetap lebih konservatif dalam angka, dalam profit itu lebih konservatif. Jadi kalau ditanya kapan IPO belum bisa dijawab. Yang pasti November ini kita akan seri D funding di sini. Terus juga kita tidak, dibilang apa ya, sombong, bukan sombong sih, Halo Dokter kalau dilihat, sombong amat nggak mau terima uang dari investor, kayak tadi saya bilang punya perusahaan farmasi yang masuk kita. Tapi kita pilih yang visi dan value-nya sama untuk investor kita. Jadi jangan sampai investor masuk, visi dan misi value-nya dari Halo Dokter dari awal itu berubah 140 derajat. Itu yang founder dan kita manajemen nggak mau seperti itu. Kemudian yang faktor kedua, ya kita belum tahu kapan bisa IPO, tapi yang pasti poinnya adalah bisa memastikan sustainability profit untuk sebelum kita go public. Demikian dong. Michael, sudah terjawab? Mungkin sudah siap-siap begitu go public, mungkin langsung beli kali ini. Ya, semoga ya langsung beli. Makasih Dok jawabannya. Sama-sama. Baik, waktunya 5 ini harus bentar lagi tutup nih kita, karena bentar lagi Dokter Andi sudah harus bersiap-siap, walaupun online, meetingnya online apa offline Dokter Andi? Online Dokter. Semua sekarang online ya, walaupun ya tinggal klik aja, tapi tetap saja harus ada persiapan dulu tentu saja sebelumnya, karena harus hadir tepat waktu. Oke, karena ini 10.55, mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. One last question. Nggak ada yang menggunakan kesempatan ini? Nanti jangan. Oke, kalau gitu kita tutup saja Dokter Andi. Terima kasih banyak. Mungkin adik-adik, Dokter Andi boleh ini nggak minta tolong? Dokter Andi pakai laptop ya? Yes, betul Dok. Iya, boleh foto bersama ya Dok. Foto bareng ya, biasa di sini rekomendasi foto bareng bersama. Yuk kita hidupkan kamera kita, masih banyak yang belum hidupkan kamera untuk foto bersama. Ada 2 halaman di saya. Adik-adik pada malu-malu semuanya. Oke, kita ambil foto ya. Ambil foto pertama, 1, 2, 3. Tahan. Oke, sebentar. Halaman kedua. Oke. Bentar. 1, 2, 3, tahan, siap. Oke, sudah. Oke, thank you, Dokter Andi. Sama-sama, Dr. Terima Ika, kasih Dr. banyak. Komal. Tadi karena kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Minta tolong Wilbert, tolong bantu pimpin doa Wilbert. Wilbert Benyamin. Iya, baik Dok. Selamat siang Dokter dan teman-teman. Sebelum kita menutup field trip kita pada siang hari ini, ada baiknya kita beberapa video. Doakan saya ini secara Katolik, yang lain boleh menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah kau curahkan kepada kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan field trip kami yang pertama. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan serta pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan dari Dokter Andi dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati dan menyertai kami, supaya semoga apa yang kami rencanakan dan apa yang kami kerjakan hari ini dapat berlangsung dengan tenang dan lancar sesuai dengan doa dan permohonan yang sudah dari sempurna ini kami aturkan kepada Allah Bapa dengan mengendarai Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, terima kasih semuanya, masih adik-adik, masih ini. Terima kasih sekali lagi, Dokter Andi. Terima kasih Sama-sama, banyak dokter. kesediaannya menerima. Semoga nggak kapok. Kami perlu banyak belajar. Selamat adik-adik. Ya udah, kita tutup nanti kembali ke jam 1 ya. Ada kelas lagi oleh Pak Wisnu. Silakan semuanya istirahat, siapkan diri dan siapkan laporannya ya, karena hari ini dikumpulkan. Oke, Dokter Andi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih dokter, sampai jumpa. Terima kasih dokter Komang, terima kasih. Terima kasih dok. Thank you.